momen yang spesial ini dalam rangka kami boleh bersyukur bersama-sama dengan anak-anak Tuhan hari dalam bulan ini yang berulang tahun pernikahan. Tuhan memberkati. Atau ada yang juga berulang tahun Tuhan memberkati. Mereka menyerahkan ibadah sini pada hari yang dalam tangan Tuhan. Biar dia jadi dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, kita akan mendengar singkat yang akan dibawakan oleh Bapak Gembala. Dan sebelumnya kita mau menaikkan segala sesuatu yang Tuhan buat baik, semua baik. Markitus, musiknya rapatin dulu. Dia sudah kita sana. Baik, kita mainkan pujian semua baik dari sebuah lagu tertentu. Bersama-sama bersuka cita bersama saudara-saudara seiman kami, orang tua kami, anak-anak kami, bahkan adik-adik kami, bersama-sama bersuka cita atas perbuatan ajaib yang Tuhan sudah lakukan, di mana Tuhan tambahkan usia bagi mereka, baik usia kelahiran maupun usia pernikahan dalam rumah tangga mereka.
kasih ya Tuhan, kami percaya bahwa semua ini terjadi oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan yang Tuhan sudah ceritakan bagi mereka. Saat ini Tuhan, karena akan membaca renungan firman-Mu untuk boleh menguatkan baik yang berulang tahun maupun kami semua sebagai umat percaya. Biarlah kami sama-sama boleh dikuatkan untuk terus mempersembahkan hidup kami untuk mengabdi bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kepada kami sebab kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Amin. Ya, salam Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan. Bersyukur hari ini kita bersama-sama boleh bersuka cita atas perbuatan Tuhan yang sungguh ajaib bagi saudara-saudara kita, orang tua kita, bahkan adik-adik dan anak-anak kita yang Tuhan sudah menempatkan dia bagi mereka. Saya akan membacakan satu ayat firman Tuhan untuk kita di dalam Yesaya pasal yang ke-40. Ayat ini sepertinya kemarin waktu kita doa Rabu Pak Darius juga udah singgung sedikit mengenai ayat ini. Yesaya pasal yang 40 ayat yang ke-31. Yesaya 40 ayat 31. Kalau ada di HP hari ini kita semua serba HP ya, termasuk saya juga. Ya, cuma satu ayat kita baca bersama-sama ya. Yesaya pasal 40 ayat yang ke-31. Kalau sudah temukan kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ya, demikian firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Saya bacakan sekali lagi. Tapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ya, ini mungkin merupakan kado juga buat yang berulang tahun hari ini ya. Ini merupakan doa dari kami semua, baik sebagai teman, sahabat, sebagai anak, sebagai orang tua, dan juga sebagai keluarga besar Gede Maranatha. Kami merupakan doa kami Bapak, kiranya semua yang berulang tahun hari ini oleh dalam bulan ini ya, semua mendapatkan kekuatan baru. Jadi dari bagian firman Tuhan ini ya, kecilnya kekuatan baru dalam sebuah pengabdian. Ya, sering dikatakan, disampaikan bahwa kita semua orang yang sudah ditebus oleh darah Kristus, tidak ada pilihan bagi kita untuk tetap mengabdi kepada Tuhan. Apapun, walaupun pengabdian kita berbeda-beda, tetapi semua tujuannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Namun dalam pengabdian kita seringkali kita mendapatkan ujian. Karena pengabdian itu bukan hanya berbicara mengenai waktu yang singkat. Oh, tahun ini saya mengabdi, tahun depan saya sudah cukup, mungkin saya sudah tidak. Mumpung yang mungkin paling tua kita di sini ya, 63 tahun. Ya, bukan berarti sudah 63, saya sudah berhenti mengabdi. Selalu menjadi motivator bagi kita untuk kita tetap semangat untuk mengabdi kepada Tuhan. Ujian, tantangan pasti kita dapatkan dalam sebuah pengabdian kita kepada Tuhan. Kalau kita melihat konteks firman Tuhan ini ya, 150 tahun bangsa Israel ini dibuang ke Babilonia. Itu bukan waktu yang sedikit. Mereka tidak lagi, harapan mereka sudah putus kalau kita melihat. Sehingga di ayat yang ke-27 bagian B di situ dikatakan bahwa hidupku tersembunyi dari Tuhan dan aku tidak diperhatikan oleh Allahku. Jadi mereka merasa seolah-olah hidup mereka sudah Tuhan tidak peduli dengan mereka. Tetapi di bagian A di situ dikatakan bahwa ada kalimat di situ, mengapa engkau berkata demikian hai Yakub, dan berkata begini hai Israel. Yakub dan Israel itu adalah satu. Yakub artinya penipu, Israel artinya pemenang. Berarti kita dari sini ayat ini kita melihat bahwa Tuhan mau bahkan kerinduan kita tadinya yang mungkin
seperti apa yang dialami oleh Yakub atau Israel. Tadinya adalah seorang yang hidupnya jauh dari Tuhan. Dia adalah seorang yang penipu atau punya karakter yang tidak baik. Artinya bisa diubahkan oleh Tuhan menjadi pemenang. Nah, bagaimana kita bisa menjadi pemenang? Tentu kita harus mendapatkan kekuatan baru seperti ayat firman Tuhan ini, bahwa mereka yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Menanti-nantikan ini menggunakan kata kafah ya. Kafah artinya yang tidak pernah berhenti berharap. Artinya berharap sungguh-sungguh sampai meraih apa yang dirindukannya, apa yang diinginkannya tercapai. Jadi ya, kita semua secara khusus yang berulang tahun hari ini ya, walaupun ya keluarga Panenggolan sudah 20 tahun menikah ya, tetapi masih ada impian, bukan berarti sudah selesai. Masih Tuhan percayakan ada anak-anak yang tentunya merindukan impian bagi anak-anak itu tercapai. Ada yang mungkin mau dokter, ada yang mau jadi apa. Tentunya kerinduan keluarga ini supaya bisa tercapai. Opung mungkin sekarang dia fokus untuk melayani, tapi punya kerinduan supaya anak cucunya juga berhasil ke depan. Itulah impian. Yang sekolah tentu Englin, Chelsea juga berharap supaya masa depannya lebih cerah. Ya, berharap Englin nanti kalau sudah jadi dokter, Om sudah sakit-sakitan ya, Englin lah yang mengobati Om. Biar gratis. Obat gratis, pengobatan gratis. Om gak punya BPJS ya. Kalau Chelsea ya jadi bodyguardnya Om gak apa-apa. Om tapi Om gak gaji ya. Mas Arkipus Pak. Mas Arkipus ya. Mas Arkipus ya. Saya berharap juga menjadi keamanan buat saya. Mantap ya. Berharap ya, siapa tahu berubah dari hamba Tuhan. Sebagai gembala. Cepat menikah secepatnya. Itu doanya. Jadi semua orang tentu punya pengharapan, punya impian untuk diraihnya. Tapi firman Tuhan di sini dikatakan bahwa kita tentunya kita berjuang untuk mencapai impian kita. Tentu kadang semakin lama kita semakin lelah. Kalau kita memperhatikan ayat 30, itu mengharapkan teruna-teruna muda. Orang-orang muda dan teruna-teruna pun pada akhirnya mengecewakan, karena pada akhirnya juga mereka sendiri lelah. Tetapi orang yang mendapatkan kekuatan baru dari Tuhan, karena sumber kekuatan baru adalah Tuhan, maka di sini digambarkan seperti burung raja wali yang selalu terbang tinggi, yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak pernah menjadi lelah. Jadi orang yang mendapatkan kekuatan baru dari Tuhan tidak akan pernah lelah. Walaupun umur ya mungkin secara manusia pikiran sudah tidak kuat lagi, tetapi kalau bersama Tuhan kita akan selalu mendapatkan kekuatan baru. Digambarkan seperti burung raja wali. Ya, burung raja wali seringkali digambarkan, saya pernah sampaikan, burung raja wali ini adalah salah satu ciri-ciri burung raja wali ini, salah satunya adalah dia selalu menanggalkan segala sesuatu yang menghalang. Artinya selalu ada pembaharuan hidup. Ya, burung raja wali saya pernah sampaikan bahwa dia berumur 70 tahun, itu burung yang paling tua ya. Tapi pada separuh umurnya dia akan masuk ke sebuah gua, mencabut semua bulu-bulunya yang sudah tua. Dia berdiam diri selama 40 hari sampai tumbuh bulu-bulunya yang baru, dan dia terbang lagi, akan keluar dengan kekuatan yang baru untuk terbang lebih tinggi lagi. Jadi kita harus umur yang ada kita jadikan sebagai bahan evaluasi. Kira-kira apa yang menghalangi saya sehingga saya tidak mencapai impian saya? Kira-kira apa yang menghalangi saya sehingga pengabdian saya kepada Tuhan itu tidak tercapai? Atau apa yang doa-doa saya sampai sekarang belum dijawab? Berarti kita cek kira-kira ada yang menghalangi tidak. Burung raja wali bersedia membuang semua yang sudah tua, yang sudah tidak berfungsi lagi dibuang, maka kita juga harus meninggalkan semuanya itu. Yang kedua, burung raja wali ini adalah burung raja wali yang siap untuk menantang badai. Nggak apa-apa, biar aja, nggak usah deh, biar nggak apa-apa. Jadi karena biasa umur segini pasti ini ya,
Ya, yang kedua burung Raja Wali ini adalah burung yang selalu menantang badai. Angin begitu kencang, dia akan terbang semakin tinggi. Saya pernah sampaikan Pak Robert juga waktu itu sempat singgung bahwa walaupun burung gagak hitam yang selalu menggigit bagian belakangnya, tapi ia akan selalu terbang semakin tinggi sehingga burung gagak hitam ini kehabisan oksigen dan pada akhirnya jatuh sendiri. Jadi mari kita belajar, ada ujian, tantangan, baik dalam rumah tangga kita, dalam masa muda kita, bahkan dalam pelayanan kita bersama ada ujian, tantangan, tidak membuat kita untuk mundur, tapi kita harus maju terus. Ya, kita semua dalam pelayanan kita juga ada gangguan, tapi apakah kita harus diam terus sampai kapan? Saatnya kita harus maju terus. Tidak usah peduli, kita harus maju terus sehingga pelayanan juga semakin maju dan berkembang. Demikian juga yang masih sekolah juga, persaingan semakin ketat, tapi maju terus. Bersama Tuhan kita akan selalu mendapatkan kekuatan baru untuk menggapai cita-cita yang diharapkan. Yang ketiga, burung Raja Wali ini tidak pernah terpisah dari komunitas. Dia selalu bersama komunitasnya. Komunitas kita sebagai orang percaya adalah persekutuan ibadah. Ibrani 10 ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Dari kita yang sudah diselamatkan, kita supaya pengabdian kita lebih maksimal lagi, maka kita harus selalu berada dalam komunitas. Ada gambaran bagi orang Israel, kalau satu orang bisa membunuh 1000 orang, 2 orang bisa membunuh 10.000 orang. Ini berarti bahwa pentingnya komunitas, pentingnya kebersamaan, pentingnya kesatuan itu sangat penting. Ya, kesatuan dalam keluarga, kesatuan dalam rumah tangga, kesatuan di dalam komunitas kita pelayanan. Ya, sama seperti saudara-saudara kita memperhatikan ada persekutuan, ada kumpulan marga dan lain sebagainya, ada arisan kita semua. Tujuannya komunitas yang dimana ada komunitas itu membangun, kita juga harus ada supaya kita bisa bertumbuh. Burung Raja Wali selalu ada bersama komunitasnya. Jadi mari kita tetap maju bersama. Dan yang terakhir, ciri burung Raja Wali adalah dia tidak akan pernah berhenti terbang sebelum mati. Artinya selama hidupnya dia akan terbang terus. Ya, pengabdian kita kepada Tuhan bukan berarti umur saya sudah sekian tahun, jadi saya tidak mengabdi lagi. Yusuf Roni pernah berkata, saya lebih bangga dengan orang yang berkata, saya tadinya mantan preman, tapi sekarang saya melayani Tuhan, daripada orang yang berkata, saya dulu mantan ketua majelis, tapi sekarang saya jadi preman. Itu saya tidak setuju, kata Yusuf Roni. Mari, selagi Tuhan masih memberi nafas kekuatan kepada kita, mempergunakan hidup kita untuk melayani Tuhan. Kiranya yang berulang tahun dalam bulan ini, doa kami selalu diberi kekuatan baru. Dan jangan putus semangat, tapi belajarlah pada burung Raja Wali yang bersedia untuk mengevaluasi ada yang menghalangi ditinggalkan. Kemudian dia siap untuk menantang badai, apapun badai itu, tetap dia akan berjalan terus sampai mencapai impiannya, tujuannya bersama Tuhan. Yang ketiga, harus hidup dalam komunitas, kebersamaan komunitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan yang terakhir, selama kita masih hidup, kita mempersembahkan hidup kita untuk melayani. Burung Raja Wali tidak pernah berhenti terbang sampai mati baru selesai. Akhirnya firman Tuhan berkata di Wahyu 4 ayat 13 ya. Tuhan berkata, berterima kasih kita berhenti dari segala jerih lelah kita. Jadi mari kiranya semua yang berulang tahun, bahkan kita semua yang ada, memberikan hidup kita untuk tetap mengabdi kepada Tuhan dan kekuatan baru yang Tuhan selalu berikan kepada kita, karena dialah sumber kekuatan baru dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan untuk renungan singkat yang boleh Tuhan bagikan bagi kami hari ini. Dalam segala keterbatasan hamba sudah bagikan kepada kami semua. Biarlah renungan firman ini boleh semakin menguatkan kami, menguatkan kami, bahkan memberi semangat baru bagi kami untuk kami terus mengabdi kepada Tuhan. Dengan usia yang Tuhan beri, biarlah kami selalu mempersembahkan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan
Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa serta mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin.